Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah. Dia bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di sebuah kota kecil bernama Porbandar yang terletak di Gujarat, India saat ini. Nama lengkapnya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Tapi kemudian orang-orang mulai memanggilnya Mahatma, yang berarti jiwa yang agung. Mari kita mulai dari masa kecilnya. Mohandas lahir dalam keluarga Hindu. Ayahnya Karamchand adalah seorang menteri utama di Porbandar, dan ibunya Putlibai Gandhi adalah seorang wanita yang sangat religius. Putlibai adalah seorang ibu yang berbakti dan mengikuti ritual ketat seperti puasa dan berdoa. Gaya hidupnya yang sederhana dan spiritualitasnya yang mendalam meninggalkan kesan mendalam pada Mohandas muda. Sebagai seorang anak, Gandhi adalah anak yang pendiam dan pemalu. Dia tidak terlalu kuat atau berani, bahkan ia takut pada banyak hal, termasuk kegelapan. Tetapi ia memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan keinginan untuk belajar. Ia sedang mendengarkan cerita-cerita dari epos India seperti Ramayana dan Mahabharata yang mengajarkannya tentang kebenaran dan perilaku yang baik. Ketika Gandhi berusia sekitar 13 tahun, ia menikah dengan Kasturba Gandhi, seorang gadis seusianya. Hal ini umum terjadi di India pada waktu itu, tetapi tetap merupakan momen yang mengubah hidup bagi Gandhi muda. Ia sering mengatakan bahwa ia banyak belajar dari Kasturba, karena Kasturba adalah wanita yang kuat dan mandiri yang mendukungnya sepanjang hidupnya. Setelah menyelesaikan sekolah di India, Gandhi memutuskan untuk menjadi seorang pengacara. Pada tahun 1888, pada usia 18 tahun, ia berangkat ke London, Inggris untuk belajar hukum. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan India, dan ia menghadapi banyak tantangan. Ia kesulitan berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan beradaptasi dengan budaya Inggris. Ia merasa kesepian dan merindukan keluarganya, tetapi ia tidak menyerah. Di London, Gandhi banyak belajar tentang ide-ide barat, tetapi ia juga tetap terhubung dengan akar Indianya. Ia mulai makan makanan vegetarian sederhana, mengikuti ajaran ibunya. Inilah saat Gandhi mulai membaca buku-buku tentang berbagai agama, seperti Hindu, Kristen, dan Islam. Buku-buku ini membentuk keyakinannya bahwa semua agama mengajarkan cinta dan kebenaran. Gandhi menyelesaikan studi hukumnya pada tahun 1891 dan kembali ke India. Ia berharap dapat memulai karir yang sukses sebagai pengacara, tetapi segalanya tidak berjalan lancar sesuai rencana. Ia pemalu dan gugup di pengadilan, dan sulit baginya untuk membela kasus. Tampaknya mimpinya untuk menjadi pengacara hebat semakin menjauh. Lalu pada tahun 1893, Gandhi berusia 24 tahun ketika ia menerima tawaran untuk bekerja di Afrika Selatan. Seorang pengusaha dari Gujarat bernama Dada Abdullah membutuhkan bantuan hukum untuk bisnisnya, dan ia mengundang Gandhi untuk membantunya. Gandhi menerima tawaran itu, berpikir bahwa itu akan menjadi pekerjaan sementara, hanya untuk 1 tahun. Tetapi dia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika Gandhi tiba di Afrika Selatan, ia menghadapi sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, yaitu rasisme. Afrika Selatan berada di bawah kekuasaan Inggris pada saat itu, dan ada perbedaan yang jelas antara orang kulit putih dan orang kulit berwarna, termasuk orang India. Orang India diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dan menghadapi diskriminasi di mana-mana. Salah satu kejadian paling terkenal dalam kehidupan Gandhi terjadi tak lama setelah ia tiba di Afrika Selatan. Ia sedang bepergian dengan kereta api dari Durban ke Pretoria. Gandhi memiliki tiket kelas 1, tetapi ketika seorang penumpang kulit putih melihatnya, ia mengadu kepada pihak berwenang kereta api.
Para petugas menyuruh Gandhi pindah ke gerbong kelas 3 karena ia bukan orang kulit putih. Lalu Gandhi menolak. Ia berargumen, "Saya memiliki tiket kelas 1 yang sah. Mengapa saya harus pindah?" Tetapi para petugas kereta api tidak peduli. Mereka dengan paksa mengusirnya dari kereta di sebuah stasiun di tengah malam. Suasananya dingin, gelap, dan memalukan. Gandhi duduk sendirian di stasiun. Berpikir keras, kejadian ini mengguncangnya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya masalahnya. Ini adalah masalah semua orang India dan orang-orang kulit berwarna yang tinggal di Afrika Selatan. Mereka diperlakukan tidak adil dan tidak ada yang membela hak-hak mereka. Gandhi memutuskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Setelah kejadian di kereta, Gandhi mulai mengamati situasi di Afrika Selatan lebih dekat. Ia melihat bahwa orang India tidak diizinkan untuk memilih. Mereka dipaksa untuk membawa kartu khusus dan mereka diperlakukan tanpa rasa hormat. Gandhi mulai berbicara kepada orang-orang India, komunitas India, dan mengorganisir mereka untuk melawan ketidakadilan. Namun inilah yang membuat Gandhi berbeda. Ia percaya pada non-kekerasan. Ia tidak ingin melawan dengan amarah atau kekerasan. Sebaliknya, ia percaya pada kekuatan kebenaran dan perlawanan damai. Ia menyebut metode ini adalah Satyagraha, yang berarti kekuatan kebenaran. Selama 21 tahun berikutnya, Gandhi tinggal di Afrika Selatan dan memimpin banyak kampanye untuk melawan diskriminasi. Berikut adalah beberapa peristiwa penting selama masanya. Yang pertama, pembakaran kartu identitas di Afrika Selatan. Orang India diharuskan membawa kartu identitas khusus untuk membuktikan identitas mereka. Gandhi mengorganisir protes di mana orang-orang membakar kartu identitas ini sebagai simbol perlawanan. Ini adalah salah satu tindakan pembangkangan sipil pertama yang dipimpin oleh Gandhi. Yang kedua, peternakan. Tolstoy Gandhi percaya bahwa menjalani kehidupan yang sederhana dan jujur itu penting. Ia memulai sebuah komunitas bernama Peternakan Tolstoy, di mana orang-orang hidup bersama, bekerja keras, dan mengikuti prinsip-prinsip non-kekerasan dan kebenaran yang dianutnya. Yang ketiga adalah pawai melawan ketidakadilan. Pada tahun 1913, Gandhi memimpin pawai besar yang diikuti ribuan orang India untuk memprotes hukum yang tidak adil. Pawai itu berlangsung damai tetapi penuh kekuatan dan menarik perhatian pada perjuangan orang India di Afrika Selatan. Selama berada di Afrika Selatan, Gandhi benar-benar berubah sebagai pribadi. Ia menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bertekad untuk melawan ketidakadilan. Ia juga mengadopsi gaya hidup sederhana. Ia mengenakan pakaian sederhana, makan makanan sederhana, dan fokus melayani orang lain. Pada tahun 1915, setelah menghabiskan 21 tahun di Afrika Selatan, Gandhi kembali ke India. Ia berusia 45 tahun, telah menjadi pemimpin terkenal karena karyanya di Afrika Selatan. Tetapi sekarang fokusnya beralih ke tanah airnya. India berada di bawah kekuasaan Inggris dan rakyatnya sangat menderita. Pajak yang berat, kemiskinan, dan kurangnya kebebasan adalah kenyataan sehari-hari. Gandhi tahu ia harus melakukan sesuatu. Ketika Gandhi kembali ke India, ia tidak langsung terjun ke politik. Sebaliknya, ia menghabiskan beberapa tahun pertama berkeliling negeri. Ia mengunjungi desa-desa kecil, berbicara dengan para petani, dan mengamati kehidupan orang-orang biasa. Gandhi menyadari bahwa sebagian besar orang India hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memiliki cukup makanan, air bersih, atau pakaian yang layak. Para petani dipaksa membayar pajak tinggi kepada Inggris, bahkan ketika panen mereka gagal. Gandhi merasakan penderitaan rakyat dengan sangat dalam dan memutuskan bahwa misi hidupnya adalah membantu mereka. Salah satu kampanye besar pertama Gandhi di India terjadi di Champaran, sebuah distrik di Bihar.
Para petani di sana dipaksa menanam indigo, yaitu tanaman yang digunakan untuk membuat pewarna biru alih-alih makanan. Lebih buruk lagi, mereka dibayar sangat sedikit untuk kerja keras mereka. Para petani kelaparan dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Lalu pada tahun 1917, Gandhi pergi ke Champaran untuk memahami masalah mereka. Pihak berwenang Inggris mencoba menghentikannya, tetapi Gandhi tidak mundur. Ia tinggal di desa-desa, berbicara dengan para petani dan mengumpulkan bukti penderitaan mereka. Gandhi kemudian memimpin protes damai terhadap Inggris, menuntut perlakuan yang lebih baik bagi para petani. Gerakan ini berhasil dan para petani akhirnya diizinkan menanam makanan selain indigo. Ini adalah kemenangan besar pertama Gandhi di India dan menunjukkan kekuatan perlawanan tanpa kekerasan. Selama masa ini, Gandhi bekerja keras untuk menyatukan umat Hindu dan umat Muslim di India. Salah satu contohnya adalah dukungannya terhadap gerakan khilafat pada tahun 1919. Gerakan ini dipimpin oleh umat Muslim yang ingin melindungi Khalifah Kekaisaran Ottoman, pemimpin spiritual mereka. Setelah Perang Dunia Pertama, Gandhi percaya bahwa umat Hindu dan Muslim harus bekerja sama untuk kemerdekaan India. Ia mendukung gerakan khilafat yang membantu mendekatkan kedua komunitas tersebut. Persatuan ini sangat penting untuk perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1920, Gandhi telah menjadi pemimpin terpenting gerakan kemerdekaan India. Ia meluncurkan gerakan non-kooperasi yang merupakan protes nasional terhadap pemerintah Inggris. Gandhi meminta warga India untuk memboikot barang-barang Inggris, berhenti membeli pakaian, teh, dan produk Inggris lainnya, serta mengundurkan diri dari pekerjaan di Inggris. Gandhi juga meminta berhenti bekerja untuk pemerintah Inggris, menolak sekolah-sekolah Inggris, menarik anak-anak keluar dari sekolah-sekolah yang dikelola Inggris. Sebaliknya, Gandhi mendorong orang India untuk menggunakan produk Swadeshi, artinya barang-barang buatan India. Ia bahkan mulai memintal khadi, sejenis kain tenun tangan, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Memintal khadi menjadi simbol kemandirian dan kebebasan. Gerakan ini mendapat dukungan besar dan jutaan orang India bergabung dengan seruan Gandhi untuk non-kooperasi. Namun gerakan ini menghadapi tantangan. Pada tahun 1922, beberapa demonstran di sebuah desa bernama Chauri Chaura menjadi brutal dan membakar kantor polisi, menewaskan beberapa polisi. Gandhi sangat sedih dengan kejadian ini karena ia percaya pada non-kekerasan. Akibatnya, ia menghentikan gerakan tersebut meskipun sangat sukses. Pada tahun 1930, Gandhi meluncurkan salah satu protes paling terkenal dalam sejarah, yaitu pawai garam. Pada saat itu, Inggris memiliki monopoli atas garam. Mereka mengenakan pajak garam yang tinggi. Akibatnya, garam menjadi mahal bagi rakyat India biasa. Gandhi memutuskan untuk menentang hukum yang tidak adil ini. Pada tanggal 12 Maret 1930, Gandhi dan 78 pengikutnya memulai pawai sejauh 240 mil dari ashramnya di Sabarmati ke sebuah desa kecil bernama Dandi, dekat laut. Ribuan orang bergabung dengannya di sepanjang jalan. Ketika mereka mencapai pantai pada tanggal 6 April, Gandhi mengambil segenggam garam dari tanah, melanggar hukum garam Inggris. Tindakan sederhana ini menjadi simbol perlawanan yang kuat. Pawai garam menginspirasi jutaan orang India untuk bergabung dengan gerakan kemerdekaan. Gandhi ditangkap berkali-kali oleh Inggris, tetapi alih-alih melemahkan gerakan tersebut, penangkapannya justru membuatnya semakin populer. Orang-orang melihatnya sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Setiap kali Gandhi dipenjara, semakin banyak orang bergabung dalam perjuangannya untuk kemerdekaan. Pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua, Gandhi meluncurkan gerakan Quit India, menuntut agar Inggris segera meninggalkan India. Ia memberi slogan yang kuat, lakukan atau mati. Ia meminta rakyat India untuk berjuang secara damai, tetapi dengan tekad yang kuat.
mengatakan bahwa mereka tidak boleh berhenti sampai mereka mencapai kemerdekaan. Pihak Inggris menanggapi dengan menangkap Gandhi dan para pemimpin lainnya. Protes meletus di seluruh negeri dan orang-orang menunjukkan keberanian yang luar biasa. Gerakan tersebut menciptakan tekanan besar pada pemerintah Inggris untuk meninggalkan India. Akhirnya setelah bertahun-tahun berjuang, berkorban dan melakukan perlawanan damai, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Impian Gandhi tentang India yang merdeka telah menjadi kenyataan, namun kemerdekaan datang dengan pembagian negara yang menyakitkan menjadi dua bangsa, India dan Pakistan. Gandhi sangat sedih dengan kebencian antara Hindu dan Muslim selama masa ini. Setelah India memperoleh kemerdekaan pada tahun 47, Gandhi seharusnya merasa bahagia dan menang, tapi sebaliknya ia patah hati. Negara yang sangat dicintainya terbagi menjadi dua bangsa, India dan Pakistan, berdasarkan agama. Pembagian ini menyebabkan kekerasan yang mengerikan antara Hindu dan Muslim, dan ribuan orang kehilangan nyawa mereka. Gandhi yang selalu memimpikan India yang bersatu sangat sedih dengan kebencian dan pertumpahan darah ini. Kini di tahun-tahun berikutnya fokus Gandhi bergeser. Ia bekerja tanpa lelah untuk membawa perdamaian dan harmoni kepada rakyat. Mari kita telusuri babak kehidupan yang penuh kekuatan dan emosi ini. Ketika Inggris meninggalkan India pada tahun 47, mereka membagi negara itu menjadi dua bagian. India menjadi negara mayoritas Hindu, sementara Pakistan diciptakan sebagai negara mayoritas Muslim. Keputusan ini menyebabkan kekacauan. Jutaan umat Hindu dan Sikh terpaksa meninggalkan rumah mereka di Pakistan dan pindah ke India, sementara jutaan umat Muslim pindah dari India ke Pakistan. Selama migrasi ini, orang-orang menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Keluarga-keluarga terpisah, rumah-rumah hancur, dan terjadi kekerasan yang meluas. Umat Hindu dan Muslim yang telah hidup bersama secara damai selama berabad-abad mulai saling bertikai. Gandhi tidak tahan melihat kebencian ini. Pada usia 78 tahun, Gandhi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang paling terdampak untuk menghentikan kekerasan. Ia berjalan tanpa alas kaki melalui desa-desa, bertemu dengan massa yang marah dan memohon kepada orang-orang untuk berhenti saling membunuh. Ia mengatakan kepada mereka, "Kita semua adalah anak-anak dari Tuhan yang sama. Mengapa kita berperang?" Gandhi tidak hanya berbicara, ia memimpin dengan memberi contoh. Di Kalkuta, ketika kekerasan meletus antara Hindu dan Muslim, Gandhi tetap tinggal di kota itu untuk memulihkan perdamaian. Ia menolak makan sampai kekerasan berhenti. Ini adalah salah satu aksi mogok makan terkenalnya, di mana ia berpuasa sebagai bentuk protes. Orang-orang tersentuh oleh pengorbanannya dan mulai meletakkan senjata mereka. Pada Januari 48, Gandhi pindah ke Delhi di mana kekerasan kembali meletus. Sekali lagi ia memulai aksi mogok makan, menolak makan sampai Hindu dan Muslim berjanji untuk hidup damai. Kesehatan Gandhi sudah lemah, tetapi ia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Ia percaya bahwa puasanya dapat menginspirasi orang untuk mengubah hati mereka. Penduduk Delhi sangat terpengaruh. Mereka menyadari betapa besar pengorbanan Gandhi untuk perdamaian. Baik Hindu maupun Muslim bersatu untuk berjanji bahwa mereka akan berhenti berperang. Gandhi mengakhiri puasanya ketika ia melihat bahwa usahanya berhasil. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, Gandhi terus menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tinggal di sebuah kamar kecil, mengenakan pakaian khadi sederhana dan makan makanan sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya memintal benang dengan alat pemintal carka, berdoa dan bertemu orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ia juga bekerja keras untuk mengangkat derajat kaum miskin dan memperbaiki kondisi kaum tak tersentuh, yang ia sebut Harijan atau anak-anak Tuhan. Gandhi percaya bahwa setiap manusia berhak mendapat rasa hormat dan martabat, terlepas dari kasta, agama, atau latar belakang mereka. Pada tanggal 30 Januari 48, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Gandhi berada di Delhi, tinggal di Birla House. Setiap malam ia mengadakan pertemuan doa, di mana orang-orang berkumpul untuk mendengarkannya. Malam itu saat Gandhi berjalan ke tempat doa, seorang pria bernama Nathuram Godse mendekatinya. Godse marah kepada Gandhi karena ia percaya bahwa Gandhi terlalu baik kepada Muslim dan telah mengizinkan pemisahan India. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Godse mengeluarkan pistol dan menembak Gandhi 3 kali di dada. Gandhi jatuh ke tanah dan kata-kata terakhirnya adalah, "Hei Ram, ya Tuhan." Berita pembunuhan Gandhi menyebutkan dunia. Orang-orang di India dan di seluruh dunia berduka atas kematiannya. Jutaan orang menghadiri pemakamannya dan abunya ditaburkan di Sungai Suci Gangga. Meskipun Gandhi tidak lagi hidup, ajaran dan prinsip-prinsipnya tetap hidup. Pesan tanpa kekerasan, kebenaran dan perdamaiannya menginspirasi para pemimpin lain seperti Martin Luther King di Amerika dan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Gandhi menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tidak membutuhkan kekerasan untuk memperjuangkan keadilan. Anda hanya membutuhkan keberanian, cinta, dan tekad. Meskipun Mahatma Gandhi meninggalkan dunia pada tahun 48, kehidupan dan ajarannya tetap hidup di hati jutaan orang. Kisah Gandhi bukan hanya tentang kemerdekaan India, ini tentang keberanian, kebenaran, dan kekuatan tekad. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan di tengah tantangan yang mustahil, kita dapat mencapai hal-hal besar. Jika kita memiliki kekuatan untuk percaya pada nilai-nilai kita dan tidak pernah menyerah. Mari kita renungkan pelajaran-pelajaran terbesar Gandhi dan bagaimana pelajaran-pelajaran tersebut menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih berbelas kasih. Pelajaran pertama, tanpa kekerasan adalah kekuatan terbesar Gandhi, membuktikan bahwa kekerasan bukanlah jawaban. Ia percaya bahwa ahimsa tanpa kekerasan adalah senjata paling ampuh yang kita miliki. Bayangkan melawan salah satu kekaisaran terkuat di dunia tanpa menggunakan senjata atau bom. Gandhi mengajarkan kita bahwa kesabaran, cinta, dan kebenaran dapat menaklukkan bahkan musuh terbesar sekalipun. Pikirkan hal ini dalam hidup Anda. Mungkin Anda menghadapi masalah di sekolah, pekerjaan, atau dengan orang-orang di sekitar Anda. Pesan Gandhi mengingatkan kita untuk menghadapi konflik dengan tenang dan penuh kebaikan. Tidak peduli seberapa sulit keadaan, kita selalu dapat memilih perdamaian daripada kemarahan. Pelajaran kedua, tetap setia pada prinsip Anda. Gandhi sangat percaya pada kebenaran. Ia menyebut hidupnya sebagai eksperimen dengan kebenaran karena baginya tidak ada yang lebih penting daripada jujur pada diri sendiri dan orang lain. Bahkan ketika orang meragukannya atau mengkritiknya, Gandhi tetap setia pada apa yang dia yakini. Ini adalah pelajaran bagi kita semua ketika Anda memiliki mimpi dan tujuan. Dunia mungkin mencoba menjatuhkan Anda. Orang mungkin mengatakan Anda tidak cukup baik, atau mimpi Anda terlalu besar. Tetapi Gandhi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh pernah melepaskan nilai-nilai kita. Jika Anda percaya pada diri sendiri dan bekerja dengan jujur, tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk mencapai mimpi Anda. Pelajaran ketiga, tindakan kecil dapat mengubah dunia. Ketika Gandhi mulai memintal khadi atau membuat garam di Dandi, orang-orang menertawakannya. Mereka menganggap ini adalah tindakan kecil yang tidak berarti. Tetapi Gandhi menunjukkan bahwa bahkan langkah terkecil pun dapat menciptakan perubahan terbesar. Dalam hidup kita sering berpikir bahwa usaha kita terlalu kecil untuk berarti. Mungkin Anda merasa tidak melakukan cukup banyak atau mimpi Anda terlalu jauh. Tapi ingatlah ini, perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Jika Anda mengambil satu langkah setiap hari menuju tujuan Anda akan akhirnya mencapainya. Pelajaran keempat, kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan Gandhi menjalani kehidupan. Ia tidak membutuhkan pakaian mewah, rumah besar, atau barang-barang mahal untuk bahagia.
Baginya, kebahagiaan datang dari membantu orang lain dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilainya. Saat ini banyak dari kita mengejar hal-hal material, berpikir bahwa itu akan membuat kita bahagia. Tetapi kehidupan Gandhi mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Kebahagiaan itu datang dari kebaikan, rasa syukur, dan menjalani hidup yang bermakna. Pelajaran kelima, jangan pernah menyerah. Mungkin bagian yang paling menginspirasi dari kehidupan Gandhi adalah tekadnya. Bayangkan betapa sulitnya untuk melawan kekaisaran sekuat Inggris. Ia dipenjara, dipukuli, dikritik, dan dikhianati. Namun ia tidak pernah menyerah. Gandhi percaya bahwa setiap kegagalan adalah langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Ia sering berkata, pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka menertawakanmu, lalu mereka melawanmu, dan kemudian kamu menang. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang datang, jangan pernah berhenti berjuang untuk mimpimu. Kamu mungkin gagal sekali, 2 kali, atau bahkan 100 kali. Tetapi selama kamu terus maju, kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Bahkan hingga hari ini, orang-orang di seluruh dunia menjadikan Gandhi sebagai panutan. Kehidupannya menunjukkan kepada kita bahwa tidak peduli dari mana Anda berasal atau seberapa kecil perasaan Anda dapat membuat perbedaan. Dan wajah Mahatma ada di semua mata uang India, karena ia dianggap sebagai bapak bangsa. Gambar yang digunakan pada mata uang tersebut berasal dari foto terkenal yang diambil pada tahun 46 di mana Gandhi tersenyum hangat. Senyum ini melambangkan perdamaian, kesederhanaan, dan harapan. Sebagai penutup kisah ini, renungkan kehidupan Gandhi sebagai contoh yang cemerlang. Ia tidak dilahirkan kaya atau berkuasa. Ia adalah orang biasa yang percaya pada hal-hal luar biasa. Mimpinya adalah membebaskan India, dan ia mencapainya bukan dengan berperang menggunakan senjata, tetapi dengan berperang menggunakan hati, pikiran, dan jiwanya. Anda pun memiliki kekuatan untuk mencapai mimpi Anda. Anda tidak perlu sempurna atau memiliki segalanya yang sudah terencana. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian, tekad, dan kepercayaan diri. Gandhi pernah berkata, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Ini berarti bahwa jika Anda ingin membuat dunia lebih baik, Anda harus mulai dari diri sendiri, bekerja keras, tetap jujur, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Kehidupan Gandhi mungkin telah berakhir, tetapi semangatnya tetap hidup dalam setiap orang yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Dia bukan hanya bapak bangsa, dia adalah figur ayah bagi dunia, menunjukkan kepada kita jalan untuk hidup dengan tujuan dan kasih sayang. Biarkan kisah Gandhi ini mengingatkan Anda bahwa kehebatan ada di dalam diri kita semua. Anda dapat mengatasi tantangan apapun, mencapai mimpi apapun, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, seperti yang dilakukan Mahatma Gandhi.